Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kalian semua. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 kita masih pembelajaran daring yaitu dari rumah. Tapi saya harap kalian tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat setiap harinya. Nah, untuk hari ini kita melaksanakan pembelajaran tema 1 pada subtema 3 di mana kita mempelajari 5 pelajaran. Ada PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Yuk, mari kita simak pembelajaran ini. Nah, pada pembelajaran subtema 3 kita mempelajari tentang PPKN yaitu tentang kerjasama. Dan yang IPS kita belajar tentang keberagaman budaya. Sedangkan mata pelajaran IPA kita masih belajar tentang bunyi, Bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan SBDP-nya kita belajar tentang tari kreasi daerah. Yuk mari kita mempelajari pembelajaran 1 dan 2 pada subtema 3. Nah, untuk pembelajaran 1 kita dituntut untuk 3 pelajaran sekaligus, yaitu Bahasa Indonesia, IPS dengan IPA. Di mana bahasa Indonesianya kita masih mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung, di mana gagasan pokok terletak pada awal kalimat dan gagasan pendukung biasanya setelah gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, kamu bisa simak atau mencari teks bacaan yang ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di setiap teks bacaan pasti memiliki gagasan utama atau gagasan pendukung. Tinggal gimana kalian cara memilahnya, yang mana gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Nah, untuk yang IPS, kita mempelajari tentang keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya kali ini pada subtema 3, kita disuruh mempelajari tentang makanan tradisional yang ada di sekitar lingkungan kita atau yang ada di Indonesia. Bahkan makanan tradisional kita termasuk adalah salah satu yang diminati oleh orang luar atau para wisatawan. Seperti contohnya ada nasi padang dan rendang. Nah, makanan ini sangat terkenal sekali di luar negeri, bahkan mereka sangat mengakui bahwa makanan yang ada di Indonesia sangat lezat dan nikmat. Nah, contoh pada buku di sini ada mie Aceh, ada soto Medan, ada sate lilin, rawon, asinan Bogor, dan masih banyak sekali makanan-makanan tradisional yang ada di sekitar kita. Nah, untuk di Kalimantan ada namanya soto Banjar, ada namanya makanan cemilan amplang, ada namanya lempok durian dan lain sebagainya. Kamu bisa cari atau tanya kepada orang tuamu makanan tradisional apa saja yang ada di sekitar kita. Contohnya yang camilan ya, ada cenil, ada getuk, ada gatot, ada makanan seperti gudeg, ada sate lamongan, ada gado-gado, ada pecel dan lain sebagainya ya. Nah, bahkan makanan tersebut mungkin bisa saja kita makan sehari-hari. Nah, untuk yang IPA kita masih mempelajari tentang bunyi, di mana pada subtema 3 kita disuruh mengetahui ada 3 jenis kuat lemahnya bunyi, yaitu pertama adalah infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, infrasonik ini bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia dan hewan-hewan yang hanya bisa mendengarnya. Contoh seperti ada angsa, anjing, dan jangkrik yang bisa mendengar bunyi infrasonik. Nah, ada juga namanya bunyi audiosonik. Nah, audiosonik ini adalah bunyi yang sering kita dengar, yaitu yang sering didengar oleh manusia. Besarannya antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Nah, disebut bunyi audiosonik yang dapat didengarkan oleh manusia. Nah, bunyi yang terakhir, jenis bunyi yang terakhir adalah namanya ultrasonik, di mana bunyi ini tidak dapat didengarkan oleh manusia karena bunyinya sangat keras dan itu lebih dari 20 ribu per detik. Nah, yang dapat mendengarkan bunyinya adalah hanya ada 2 hewan, yaitu kelelawar dan lumba-lumba. Gimana? Kamu bisa ya baca tentang jenis-jenis bunyi. Nah, yuk lanjut, kita masih ke pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ada 2 pelajaran yang kita harus pelajari. Yang pertama ada PPKN dengan SBDP, di mana pembelajaran PPKN tentang kerjasama. Lagi-lagi kerjasama itu macam-macam, ada bisa kerjasama di rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Dan banyak sekali manfaatnya kerjasama, yaitu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, meningkatkan tali persaudaraan, dan lain sebagainya ya. Pada pembelajaran PPKN di sini kita disuruh mengetahui macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia, di mana setiap budaya atau setiap suku memiliki ciri-ciri rumah adat yang berbeda. Seperti kalau di Kalimantan itu identik dengan rumah lamin, rumahnya panjang baru tinggi seperti itu. Nah, kemudian ada daerah
rumah Honai. Rumah Honai ini berasal dari Papua. Kemudian rumah Joglo dari Jogja. Biar mungkin kalau kalian ada orang tuanya dari Jawa Tengah, kalian pasti tahu, bertanyalah kepada orang tua kalian, oh rumah adat kita dulu apa pada saat zaman dahulu terutama ya. Nah sekarang rumah-rumah adat ini menjadi tempat-tempat prasejarah atau bisa ada di museum. Nah museumnya itu yang seluruh rumah adat yang ada di Indonesia terdapat di Taman Mini Indonesia Indah yang ada di Jakarta. Di sana dibuat sebuah taman yang sangat luas dan dibangun rumah-rumah adat yang sangat bagus dan menarik. Jadi para wisatawan jika ingin mengetahui rumah-rumah adat yang ada di Indonesia dapat berkunjung ke Taman Mini Indonesia ya. Nah, kamu bisa pelajari atau mengetahui apa-apa saja. Kamu bisa cari rumah-rumah adat apa saja yang ada di Indonesia selain yang ada di buku ya, terutama rumah adat yang ada di Kalimantan. Kamu harus tahu karena kita tinggal di Kalimantan, jadi kita harus tahu rumah adat yang ada di Kalimantan, yaitu rumah Lamin. Ada juga rumah Panjang berasal dari Kalimantan Selatan. Bisa cari dan kamu bisa lihat biasanya ada di buku peta. Kalau kamu memiliki buku peta, di dalam buku peta itu selain peta-peta yang ada di Indonesia juga ada gambar, ada pakaian adat, ada gambar rumah-rumah adat, ada senjata-senjata, ada alat musik dan lain sebagainya. Nah ini tadi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, di mana pembelajaran 1 kita mempelajari bahasa Indonesia IPS dengan IPA. Bahasa Indonesianya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, IPS-nya tentang keberagaman makanan tradisional, kemudian IPA-nya tentang bunyi, yaitu ada 3 jenis bunyi, yaitu kuat lemahnya bunyi dibagi 3. Yang pertama ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kemudian untuk pembelajaran 2 kita mempelajari 2 pembelajaran, yaitu PPKN dengan pembelajaran SPDP. SPDP-nya tentang tarian-tarian, yaitu tarian Bondan dari Jawa Tengah. Yang kemarin kita sudah mempelajari tari kupu-kupu, kemudian sekarang kita disuruh mengetahui tari Bondan. Tari Bondan itu identik dengan payungnya. Nah ya, kamu bisa lihat tari Bondan berasal dari Jawa Tengah, merupakan salah satu tarian yang dikuasainya adalah tari Bondan gitu. Nah, Ida dan Dina ingin berlatih tari Bondan. Mulan mengajarkan tari Bondan kepada Ida dan Dina. Nah, ini kita bisa praktekkan ya. Tari Bondan ini memiliki 3 jenis. Tari Bondan Cindogo, tari Bondan Mardiwis, dan tari Bondan Pegunungan. Ada 3 jenis ya, tari Bondan dibagi 3 jenis. Nah, kamu bisa baca bagaimana sih tari Bondan dan mungkin bisa lihat di YouTube bagaimana tariannya. Yuk kita mari sekarang kalian simak bukunya, kalian baca bukunya, nanti Ibu akan membuatkan latihan soal dari pembelajaran 1 dan 2. Silakan kalian baca dulu dan pahami apa saja yang ada dalam buku ini, termasuk dalam pembelajaran bersyukur dalam keberagaman. Ingat, semua budaya yang ada beragam di negara kita harus mensyukuri bahwasanya Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu kelimpahan budaya dan seni budaya yang ada di Indonesia. Yuk kita sampai jumpa nanti. Ibu akan membuat latihan soal. See you, selamat membaca.